wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel IKWS Putri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hari ini seperti biasa kita akan menyambung materi pembelajaran kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang silahkan menikmati materi. Semoga bermanfaat. Nah, kita melanjutkan materi yang tentang kuadrat. Bisa kalian lihat ya, kalian ada, dibuka aja. Nah, jadi persamaan trigonometri selanjutnya itu yaitu berbentuk sin kuadrat, cos kuadrat, atau tan kuadrat. Nah, ini pentingnya saya meminta kalian untuk mempelajari kembali tentang menemukan nilai-nilai dari persamaan kuadrat, nilai X misalnya. Kan itu ada 3 cara, ada faktorisasi, melengkapkan kuadrat, dan dengan rumus kuadratik. Yang mana yang kalian kuasai terserah saja. Nah, kemudian persamaan kuadrat dalam trigonometri dapat diselesaikan dengan 3 cara juga sama, memfaktorkan juga, melengkapkan kuadrat sempurna juga, atau dengan rumus kuadratik. Nah, bentuk umumnya bisa A sin kuadrat X ditambah B sin X ditambah C sama dengan 0. Bisa cosnya yang kuadrat atau tannya yang kuadrat. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Langkah-langkah dalam menyelesaikan persamaan ini yaitu memisalkan persamaan dengan peubah. Misalnya, kalau persamaan sin, kita pakai sin X sama dengan P. Untuk perbandingan trigonometrinya, misalnya cos, silahkan dimisalkan cosnya. Misalnya tan, silahkan dimisalkan tannya. Kemudian menentukan nilainya berapa, kemudian baru dikembalikan ke peubah yang sebelumnya. Syarat untuk persamaan sin dan cos yang pertama adalah ada syarat perlunya, yaitu D atau diskriminannya itu harus lebih dari atau sama dengan 0, di mana diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC, sama kayak di SMP. Kemudian syarat cukupnya adalah nilai P atau nilai si peubah tadi kan kita masukkan P tadi kan, harus di antara negatif 1 dan 1. Di luar dari itu berarti dia tidak memenuhi. Nah, sedangkan kalau tan hanya memerlukan syarat cukup syarat perlu, yaitu diskriminannya harus lebih dari atau sama dengan 0. Itu menentukan sih, kalau kurang dari 0 berarti tidak bisa difaktorkan, buat kecek aja. Tapi kalau sudah bisa difaktorkan atau dicari dengan rumus kuadratik, tidak perlu dicari yang si syarat cukup tadi atau syarat perlu tadi. Syarat apa? Syarat perlu. Soal selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X ditambah sin X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti langkah pertama adalah memisahkan sin X menjadi salah satu variabel. Saya pilih P. Sehingga jadinya P kuadrat. Paham ya? Kan awalnya sin kuadrat, jadinya P kuadrat. Sin X jadinya P dikurang 2 tetap gitu. Nah, kemudian cara memfaktorkannya ingat ya. Berapa ditambah berapa yang hasilnya 1, ambil dari depan sini. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 2, ambil belakang sini. Nah, jadinya didapat P ditambah 2 dikali P kurang 1 sama dengan 0. Jadi didapat P-nya sama dengan negatif 2 atau P sama dengan 1. Nah, untuk P sama dengan negatif 2, ini sin X sama dengan 3 dikembalikan, P tadi kembalikan ke sin X sama dengan negatif 2, tidak memenuhi karena ada syaratnya harus diantara negatif 1 dan 1. Nah, kemudian untuk P sama dengan 1, di mana sin X sama dengan 1 kita kembalikan. Sin X ada 1 kan, jadinya 90 derajat. Maka diperolehnya yang pertama, X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian K sama dengan 0 dimasukkan, dapatnya 90 derajat.
K sama dengan 1 dimasukkan, dapatnya 450 derajat, tidak memenuhi. Kemudian yang satunya 180 derajat dikurang kalau sin. Kalau cos negatif, ingat nih cos karena cos jadinya karena sin jadinya 180 derajat dikurang alfanya 90. Nah, jadinya adalah 90. Nah, karena sama, dia langsung aja kalau mau kalian cari juga hasilnya juga sama juga seperti ini. Jadi langsung aja. Jadi penyelesaiannya hanya satu, yaitu 90 derajat. Yang memenuhi ya yang batasnya. Gitu. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 7 tan kuadrat X dikurang 6X kurang 1 sama dengan 0. Kita misalkan tan X-nya yang sama dengan P, maka jadinya adalah 7P pangkat 2 dikurang 6P dikurang 1. Nah, kemudian difaktorkan. Dicari berapa tambah berapa yang hasilnya negatif 6, berapa kali berapa yang hasilnya itu negatif 7. Kenapa jadi negatif 7? Karena di depan peubah yang kuadrat ini bukan 1, jadi harus dikalikan depan dan belakang. Nah, ini kalau di kelas 10 belajarnya sama saya, udah pernah ya saya bahas, semoga ingat ya. Jadi angka yang dicari ketika dijumlahkan negatif 6, ketika dikalikan adalah negatif 7. Dulu saya kasihkan kemungkinannya kalau negatif 7 berarti 7 itu perkalian 1 dan 7, berarti bisa negatif 1 dikali 7 atau negatif 7 dikali 1 gitu. Tapi karena di sini hasilnya negatif, maka yang terpilih adalah 1 dikali dengan negatif 7 dan 1 ditambah negatif 7 sehingga didapat. Nah, mudahan ingat anak-anak ibu. Nah, jadinya 7P tambah 1 dikali 7P kurang 7 bagi 7. Kemudian disederhanakan yang sebelah sini karena ini kelipatan 7, yang ininya tetap yang di sininya. Jadinya 7P tambah 1 dikali P kurang 1, karena 7 bagi 7 1, negatif 7 bagi 1 bagi 7 negatif 1, sehingga didapat P sama dengan negatif 1/7 dan P sama dengan 1. Nah, di sini untuk P sama dengan negatif 1/7 itu ngitungnya kalau saya sebenarnya pakai bantuan kalkulator karena ini bukan bilangan bulat, jadi didapatnya nanti kalau ulangan insya Allah nggak ada kayak gini. Tannya adalah 172 derajat. Nah, jadinya X-nya sama dengan 172 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dimasukkan K-nya sama dengan 0. Hasilnya 172 derajat. Kemudian dimasukkan K sama dengan 1. Hasilnya 180 derajat ditambah 172 derajat, ini 352 derajat. Karena batasnya sampai 360 derajat, maka tidak usah dimasukkan yang K sama dengan 2 lagi. Untuk P sama dengan 1, tan X yang sama dengan 1 ada di tabel trigonometri, yaitu 45 derajat. Nah, kemudian X-nya sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, dimasukkan K sama dengan 0, 45 derajat, K sama dengan 1, 225 derajat. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada 45 derajat dan 225 derajat. Sorry. Di sini seharusnya ditambahkan yang tadi 172 dengan berapa tadi? Ya. Tambahkan jadi ada 4. Oke, ada 4. Terima kasih. Demikianlah materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau untuk murid-murid saya silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.